Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Najullah, mahasiswa semester 5, jurusan HSE. Di sini saya akan melengkapi salah satu tugas UTS mata kuliah Hukum, Investasi, dan Pasar Modal dengan dosen Ibu Dian. Beliau menugaskan untuk menjelaskan kembali materi yang telah kita pelajari dari pertemuan awal hingga akhir. Maksud saya hingga UTS kali ini, mohon maaf, yang dimana kelompok yang berhasil presentasi itu kelompok 1 hingga kelompok 5. Nah, banyak sekali teman-teman yang dibahas oleh mereka. Di sini saya akan menjelaskan kembali sedikit tentang apa yang telah kita pelajari dari pertemuan awal hingga UTS kali ini. Ya, mungkin langsung saja biar tanpa memperbanyak waktu. Sesuai dengan MK yang diampu, yaitu Hukum, Investasi, dan Pasar Modal, yakni yang dibahas ada investasi dan pasar modal. Nah, investasi teman-teman bisa kita sebut juga sebagai pembelian dan produksi dari modal yang tidak terpakai. Nah, ingat ya, tidak terpakai, melainkan dipakai untuk barang produksi yang akan datang atau yang akan di masa datang. Contohnya seperti ini, contoh simpelnya ya. Misalkan saudara A nih, dia mempunyai gaji sebesar 5 juta per bulan. Nah, setelah setelah dirincikan pengeluarannya itu tersisa 2 juta rupiah. Nah, si 2 juta rupiah ini akan bisa diinvestasikan untuk jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Seperti itu. Itu investasi suatu kecilnya. Kemudian kalau kita bahas tentang jenis-jenis investasi itu banyak sekali. Yang pertama berdasarkan asetnya. Yang pertama itu ada aset real, seperti bangunan, mobil, yaitu yang tampak. Kemudian ada aset keuangan seperti dokumen, surat, itu termasuk dalam aset keuangan yang dimana melingkup berdasarkan asetnya. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan pengaruhnya nih. Ya, berdasarkan pengaruhnya ini teman-teman ada dua kategori. Yang pertama ada investasi induksi dan juga ada investasi otonom. Nah, itu yang termasuk ke dalam jenis-jenis berdasarkan pengaruhnya. Kemudian ada berdasarkan sumber pembiayaannya, berdasarkan bentuknya, baik sekali ya. Kemudian masuk kepada fungsi investasi, teman-teman ya. Investasi itu banyak sekali saya yakin teman-teman juga telah paham fungsi investasi, tapi saya akan menyinggung sedikit tentang fungsi investasi. Yang pertama, beliau tingkat pengembalian investasi yang diharapkan akan terwujud di masa depan. Kemudian tingkat bunga, perakiraan ekonomi untuk masa mendatang, karena kita konteksnya itu menabung ya. Kemudian ada kemajuan teknologi, perubahan tingkat pendapatan nasional, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip dasar investasi. Nah, banyak sekali teman-teman, ini juga yang dibahas oleh kelompok 3 atau kelompok 2, mohon maaf saya lupa. Ya, investasi, prinsip dasar investasi secara umum. Nah, ada dua, investasi pada aktiva real dan kemudian ada investasi pada aktiva finansia. Nah, itu berdasarkan secara umum ya. Kemudian bentuk usaha investasi yang pertama itu contohnya kita bisa ambil dalam koperasi. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tidak asing apa ya namanya itu koperasi. Itu telah diatur pada pasal Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 itu tentang koperasi, teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu ada perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini pasti teman-teman juga sudah tidak asing ya tentang nama PT ya. Biasa kita sebut juga dengan PT. Biasa sekali misalkan kalau kita sekolah di sekolah menengah jurusan itu pasti setelah lulus mereka akan dibina atau pembinaan kepada para PT ini. Itu yang disebut dengan PT. Contoh dari bentuk usaha investasi. Kemudian itu telah diatur pada Undang-Undang Nomor 40 teman-teman tahun 2007. Nah, itu bentuk usaha investasi. Kemudian kita berlanjut kepada bentuk kerjasamanya. Tadi ada bentuk usaha, sekarang ada bentuk kerjasamanya nih. Nah, bentuk kerjasama investasi itu dapat dikategorikan secara langsung. Nah, secara langsung ini artinya face to face tanpa media sama sekali dan terjadi di satu tempat. Kemudian ada kerjasama. Nah, selanjutnya
bidang usaha. Bidang usaha ini apa ya? Bisa kita sebutkan itu ada dua, teman-teman. Bidang usaha terbuka dan ada bidang usaha tertutup. Nah, bidang usaha terbuka ini telah diatur pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. Itu bidang usaha terbuka. Nah, seperti PT. PT-nya juga memang dia mempunyai sertifikasi untuk perusahaan terbuka. Kemudian ada usaha tertutup. Itu telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2010. Nah, apa sih contoh bidang usaha tertutup? Itu bisa kita ada beberapa ciri-ciri yang memang yang memang terdapat pada bidang usaha tertutup. Kemudian kebijakan investasi kebijakan investasi merupakan keputusan keuangan tentang aktiva yang dibeli oleh perusahaan. Nah, itu adalah tentang kebijakan investasi. Nah, sifat-sifat kebijakan investasi itu ada dua, teman-teman. Yang pertama bersifat restriktif dan yang selanjutnya ada bersifat terbuka atau bebas. Nah, dalam dalam beberapa kegiatan investasi juga pasti mengenal yang namanya sengketa atau permasalahan. Nah, teman-teman, jika ada kasus atau sengketa antara pemerintah dan investor, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut dengan musyawarah mufakat. Jadi kalau misalkan kalian nih bermasalah atau bersengketa dengan pemerintah, nah itu bisa dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Kemudian jika terjadi sengketa antara investor dalam negeri dengan pemerintah, itu berdasarkan kesepakatan para pihak kedua pihak itu. Dan tapi ada satu hal yang berbeda nih, teman-teman. Jika sengketa atau investor asing dengan pemerintah, penyelesaiannya berdasarkan yang telah disepakati melalui arbitrase internasional. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.